Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Hasan Saifullah selaku pengampu mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab dan teman-teman yang saya banggakan. Kali ini kita akan bahas materi tentang active learning dalam pembelajaran bahasa Arab. Mencakup apa saja dalam materi tersebut? Apa yang dimaksud dengan active learning? Active learning adalah pembelajaran yang meminta siswa untuk terlibat penuh dalam pembelajaran, seperti berpikir atau thinking, berdiskusi atau discussing, menyelidiki atau investigating, dan mencipta atau creating. Pembelajaran active learning adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Mereka secara aktif menggunakan otak mereka baik untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Lalu, bagaimana urgensi active learning? Pada dasarnya menjadi sebuah hal yang sangatlah penting untuk dikembangkan di dalam dunia pendidikan dalam setiap waktunya, di mana pemilihan strategi tersebut pada dasarnya didasarkan pada masing-masing kemampuan siswa di sekolah, sehingga hasil yang didapatkan dalam pembelajaran yang berlangsung nantinya akan lebih optimal tentunya. Active learning merupakan model pembelajaran abad ke-21 yang sangat bermanfaat untuk menggali potensi dan kecerdasan peserta didik secara lebih maksimal dan siswa agar belajar menjadi lebih aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Apa saja sih karakteristik dari active learning? Menurut Bonwell dan Eison, pembelajaran active learning memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Kedua, siswa tidak mendengarkan pelajaran secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran. Ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pelajaran. Keempat, siswa lebih banyak dituntut berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi. Kelima, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Selanjutnya, asas active learning adalah suatu konsep pembelajaran yang di dalamnya menekankan adanya partisipasi aktif dari peserta didik, di mana siswa dapat memiliki keterlibatan langsung dalam pembelajaran, baik secara emosional maupun intelektual, yang dapat dinyatakan secara fisik dalam proses pembelajaran, sejak pra-instruksional sampai pada tahap evaluasi dan pengembangan. Selain itu, active learning adalah strategi belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa, belajar mengajar baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional, guna tercapainya hasil belajar yang optimal. Bagaimana peran guru dan siswa dalam pembelajaran active learning? Peran pendidik dalam model pembelajaran active learning tidak dominan menguasai proses pembelajaran, melainkan lebih berperan untuk memberikan kemudahan dengan merangsang peserta didik untuk selalu aktif. Pendidik bukan menyampaikan materi pembelajaran, tetapi bagaimana menciptakan kondisi agar terjadi proses belajar pada peserta didik, sehingga dapat mempelajari materi pembelajaran sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan peran peserta didik lebih aktif dibandingkan pendidik. Mereka dapat menciptakan suasana belajar mereka sendiri dengan kreatif. Apa perbedaan pembelajaran aktif dan pembelajaran tradisional? Pembelajaran aktif. Pertama, siswa lebih aktif dibanding guru. Guru hanya sebagai pengarah saja.
Kedua, media yang digunakan berupa multimedia. Tidak hanya berkutat pada satu media, tetapi juga pada beberapa media lain yang dapat mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran. Ketiga, siswanya dituntut untuk memecahkan sesuatu permasalahan dengan cara kerja sama atau diskusi. Keempat, informasi tidak hanya berasal dari guru saja, tetapi siswa boleh saja menyampaikan kritik atau saran. Sedangkan pembelajaran tradisional adalah pertama, proses pembelajaran tergantung pada guru. Guru bertugas mengajar dan memberi pengetahuan kepada para siswa. Sedangkan siswa hanya mendengarkan saja. Kedua, sumber pembelajaran masih terbatas pada informasi yang diberikan oleh guru, ditambah sedikit dari buku. Ketiga, para siswa dapat belajar adalah dengan belajar sendiri-sendiri atau bersifat individual. Keempat, informasi hanya bersumber dari guru. Guru menyampaikan informasi tentang pembelajaran kepada siswa dan siswa menerimanya. Selanjutnya, contoh active learning. Salah satu contohnya yaitu strategi teknik true or false. Adapun prosedurnya sebagai berikut. Langkah pertama, guru membuat pernyataan isi dan pernyataan tersebut dengan benar dan salah. Kedua, guru membagi siswanya tersebut sesuai dengan jumlah siswa. Ketiga, siswa diminta untuk menentukan kertas yang diterimanya itu benar atau salah. Keempat, kemudian membentuk kelompok besar yang terdiri dari kelompok benar dan kelompok salah. Yang kelima, kemudian pernyataan yang dibacakan apakah benar siswa tersebut termasuk dalam kelompok benar atau salah. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.